Baik, sama siang. Tadi karena kakak sudah melihat apa namanya yang mana lebih mencondong siswa yang terkait dengan konsentrasi belajar rendah, maka dari itu bukan berarti kakak menghasilkan kamu, tetapi kakak lihat kamu memiliki konsentrasi belajar rendah. Maka dari itu di sini kakak bukannya apa-apa, tetapi kakak di sini ingin membantu dan kakak harap kamu bisa terbuka. Yang dimana di sini ada asas kerahasiaan, yang dimana rahasia kamu aman dan kesukarelaan kamu sukarela tanpa paksaan dari orang lain. Nah, apakah bisa dimulai? Kita bisa atur waktu sampai 6 menit. Oke, kalau gitu kita mulai. Dimana tadi kamu mempermasalahkan bagaimana kamu kurang fokus belajar, jadinya konsentrasi belajar rendah. Nah, jadinya menurut kakak itu kamu tuh bisa dengan konseling kakak yang ada di humanistik, kakak harap kamu tuh lebih tahu lebih terbuka lah. Kakak ulang lagi, lebih terbuka bagaimana tuh caranya kamu tuh dalam fokus belajar atau konsentrasi belajar kamu, terutama dalam guru mata pelajaran kamu yang kamu tuh tidak, atau maksud kata lainnya tidak bisa lah, kurang. Maka dari itu kakak harap kamu tuh memiliki kemampuan yang lebih. Bagaimana sih caranya meningkatkan fokus belajar atau konsentrasi belajar kamu? Nah, pertama-tama kamu tuh jangan menunda kalau kakak kajian dalam humanistik, kamu tuh jangan menunda pekerjaan atau tugas. Nah, juga terus kakak ingin kamu jangan harus cepat dalam menyelesaikan tugas, walaupun misalnya deadline-nya atau tenggatnya itu seminggu, kamu minimal lah untuk bisa menyelesaikan tugas. Dan juga kamu harus memiliki pemikiran bahwa jika kakak kaitkan dengan konseling humanistik itu, kamu harus lebih memiliki pemikiran bahwa kamu harus memiliki pemikiran jangan memikirkan hal yang belum terjadi. Jadinya kamu harus memikirkan hal yang ada di dalam kamu, dan supaya kamu tuh bisa lebih relevan dan juga efektif dalam mengerjakan tugas. Dan juga kakak di sini mau ngomong, kalau misalnya kamu kenapa-napa atau ada susah, kamu bisa menghubungi guru BK ataupun kakak sendiri. Kalau begitu, kalau misalnya kakak di sini kakak ingin menerapkan yang dimana hal kedua, yaitu pernapasan dalam atau breathing, yang dimana nanti kakak kasih tata caranya, yang dimana nanti kamu tarik nafas, tahan, terus keluarkan dari mulut atau hidung. Itu kamu bisa lakukan selama 5 kali, dan kakak harap kamu bisa melakukannya secara konsentrasi. Nanti ketika itu kakak bertanya apakah kamu bisa apakah yang kamu rasakan setelah apakah kamu bisa melakukannya dari sekarang. Boleh sampai tutup mata. Ya. Karena tadi kakak lihat kamu sudah menunjukkan konsentrasi dan juga melaksanakan pernapasan dalam, apa yang kamu rasakan? Kamu bisa ceritakan? Oke, baik, benar yang kamu ngomongin. Kakak harap kalau misalnya kamu saat melaksanakan pembelajaran atau minimal mengerjakan tugas, kamu bisa melakukan hal itu. Kakak harap kamu bisa menerapkan hal itu, dikarenakan kakak juga pernah melakukan hal itu, yang dimana misalnya kakak merasa kayak nggak bisa banget nih konsentrasi, nggak ada motivasi nih, kayak melihat soal nomor 1 aja udah nggak niat gitu kan. Jadinya kakak kayak lebih yaudah, kakak lepasin dulu semuanya, kakak fokus sama diri kakak tutup mata, dan kakak melaksanakan pernapasan. Nah, dari situ kakak merasa efektif juga ya ternyata teknik ini. Maka dari itu kakak pengen kamu
lebih lagi supaya jangan supaya bisa konsentrasi belajar kamu makin tinggi dan bisa memperkenalkan diri kamu terlebih kepada orang tua. Maka dari itu kakak harap kamu bisa menerapkan hal tersebut. Apa bisa mengerti? Apakah kalian tanya? Oke, kalau begitu untuk minggu depan kakak ingin bertemu kamu. Kakak ingin bertemu kamu terkait dengan perkembangan kamu dalam konsentrasi belajar kamu. Kakak harap nanti kamu bisa menceritakan lebih lagi, lebih terbuka sama kakak, biar kita bisa menjalankan hidup bersama. Bisa dimengerti? Baik, kalau begitu kita karena waktunya sudah mau habis, kakak bisa akhiri dan kamu juga bisa mengembalikan kembali ke kelas. Kalau begitu, makasih.